Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursari Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pada pagi kali ini saya sedang berada di Paguyuban Petani Tanaman Hias Sukamantri di kebun IPB Sukamantri di bawah kaki Gunung Salak. Kebetulan ini ada anggrek yang sedang berbunga, ada dua jenis, ini ada Antenatum dan Ratiotes. Jadi topiknya hari ini saya mau melakukan persilangan atau selping tanaman anggrek Dendrobium Ratiotes dan Antenatum. Nanti kita bahas. Ini kita bahas dulu anggreknya. Kedua anggrek ini merupakan anggrek dari Indonesia Timur, masuk ke golongan biasanya disebut spatulata. Mungkin karena ada tanduknya seperti ini, ada tanduk seperti ini nih. Yang Ratiotes juga ada tanduknya, kayak gini tanduknya, sehingga disebut masuk ke golongan spatulata. Kemudian perbedaan antara Ratiotes dan Antenatum ini agak beda di tanduknya. Kalau Antenatum tanduknya lebih hijau, hijaunya lebih tua. Kalau yang Ratiotes hijaunya lebih muda. Kemudian perbedaan berikutnya terletak di lidahnya. Di lidah ini, di lidah anggreknya ini Antenatum seperti ini lidahnya. Kalau yang Ratiotes agak lebih panjang, membentuk seperti panah biasanya. Nah, anggrek ini kebetulan di kebun percobaan IPB Sukamantri ini suhunya cukup bagus. Jadi kalau siang bisa 28 sampai 37 derajat, tetapi kalau suhu malamnya sekitar 16 sampai 18 derajat Celcius. Yang Ratiotes ini kebetulan dari sejak beli ini sudah 3 kali berbunga. Waktu itu saya menyilangkan bulan Februari dan sudah dipanen di awal Mei atau akhir Mei ya waktu itu panennya. Ada dilihat, bisa dilihat di Facebook saya. Facebooknya Roni Kartiman, ada di situ waktu itu lagi panen buah anggrek Dendrobium Ratiotes. Nah, kalau nanti setelah, jadi ini berarti bulan Mei awal, hampir sebulanan sudah berbunga kembali. Jadi kalau tanamannya sehat, bisa dirangsang untuk berbunga kembali dengan ini perangsang bunga Mekar Hurip Plus yang tutupnya warna kuning. Ini bisa dipakai 2 ml per liter, disemprotkan ke daun dan batang 3 hari sekali. Tapi kalau bunganya belum sehat, habis berbunga, bisa menggunakan Mekar perangsang tunas Mekar Hurip Plus dulu 3 bulan. Caranya sama 2 ml per liter, semprot ke daun dan batang. Nah, ini terlihat yang Ratiotes hampir ada 3 tangkai bunga yang berbunga ini seperti ini, lagi pada kuncup. Nah, yang ini sudah berbunga. Untuk media tanamnya, di sini saya menggunakan, bawahnya menggunakan arang, kemudian dekat akarnya menggunakan mos putih. Nih di sini terlihat nih ada mosnya dikit dekat akarnya. Kemudian di atasnya ditambahkan arang lagi. Nah, pagi kali ini kita akan melakukan selping. Saya bahas dulu sedikit tentang persilangan. Jadi persilangan anggrek biasanya ada 2 macam, ada yang selping dan ada crossing. Nah, hari ini kita membahas tentang selping dulu. Jadi kalau misalnya di alam, anggrek itu melakukan penyerbukan dengan bantuan serangga. Nah, kalau di tempat penangkaran biasanya dilakukan dengan bantuan manusia. Sedangkan selping biasanya penyerbukannya itu dari satu tanaman yang sejenis, yang misalnya ID-nya sama.
Jadi ada yang dinamakan true selfing. Jadi kalau true selfing itu menyerbukan, jadi memasukkan benang sari ke kepala putik di dalam tanaman yang sama kalau true selfing. Nah, ada juga yang disebut dengan sibling. Kalau sibling itu misalnya menyilangkan anggrek, misalnya ini Dendrobium stratiotes, misalnya dari irian. Ada 2 pot Dendrobium stratiotesnya. Nah, kemudian kita serbuki dari pot yang A ke pot yang B atau sebaliknya dari pot yang B ke pot yang A. Itu dinamakan sibling. Nah, ada lagi satu lagi istilah dalam selfing itu namanya intraparietas. Jadi intraparietas itu menyerbukan tanaman yang sama. Misalnya ini stratiotes dari irian dengan stratiotes dari Kepulauan Solomon misalnya. Nah, disilangkan. Jadi yang jantannya misalnya yang dari irian, betinanya yang dari Kepulauan Solomon. Itu dinamakan selfing intraparietas. Nah, marilah kita hari ini melakukan selfing. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu label, kemudian ini ada tali, kemudian pensil atau potlot untuk menulisnya, ini biasanya biar tidak luntur, kemudian pinset, bisa juga dengan tusuk gigi atau yang lainnya. Nah, kita melakukan selfing dulu untuk yang stratiotes dulu deh, yang udah mekar. Nah, untuk melakukan selfing biasanya indukannya ini bunganya sudah mekar 2 atau 3 hari saat mekar. Kita lihat dulu. Ini kita lihat biar gampang, lidahnya saya potong. Ini lidahnya saya potong aja. Atau bisa ya, ntar kelihatan. Ini yang jantannya yang kuning ini nih. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Nah, ini jantannya yang kuning, kemudian di bawahnya ada yang basah-basah, ini betina. Kita ambil jantannya. Nah, seperti ini nih kuning. Kemudian dimasukkan ke bagian betinanya. Ini agak susah goyang-goyang pohonnya. Nah, kayak gini nih, udah masuk. Kita bunga yang lain, kita coba. Nah, lidahnya dipatahin dulu, biar agak gampang. Nih, diambil jantannya. Kemudian dimasukkan ke bagian betinanya. Nah, kita balikan. Kita coba satu lagi. Ini jantannya. Ini betinanya yang lembab-lembab gini nih, basah. Biasanya kalau lagi pingin kawin, ada lendirnya basah, kemudian ada wangi-wanginya dikit.
Udah, yang ini 3 aja. Kita coba yang antenatum. Antenatum biasanya ini agak rapat. Yang ini antenatum. Ini udah siap kawin belum? Nanti dilihat dulu. Ini udah nih, masukkan. Kita coba satu lagi. Oh, yang antenatum ternyata jantannya kecil banget. Tahu nih jadi atau enggak karena kecil. Balikan dah, satu lagi deh, jadi 3-3. Ini bunga jantannya, kemudian dimasukkan ke bagian betinanya. Serbuk sarinya dimasukkan ke kepala putik. Nah, udah kita shelving antenatum dan ini, kemudian kita beri label. Kita beri label. Ini ditulis shelving. Kemudian tanggalnya sekarang tanggal berapa ya? Ini saya nyilangin, ditulis tanggal 13 bulan 6 2021. Kemudian kita labelin, digantung di sini. Takutnya lupa nanti panennya kalau tumbuh. Satu lagi yang itu. Yang ini saya labelin juga. Nah, nanti kalau misalnya tumbuhnya jadi buah, biasanya 3-7 hari dia masih segar, kemudian membentuk agak menggelembung, membentuk buah. Kalau misalnya gagal, biasanya rontok. Jadi ada kemungkinan yang inkompatibilitas, itu pengaruh suhu, lingkungan, dan lain-lain. Jadi untuk praktikum penyerbukan atau persilangan atau shelving anggrek pada pagi kali ini mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.